Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada di sini semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada di tempat ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur pada Tuhan. Ya Tuhan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkenan kami puji, kami sembah. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu pada kami Tuhan. Di mana kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan ke berakhirnya nanti ibadah kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau kirim kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami untuk menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita. Kita agungkan Tuhan, kita sembah Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu.
hamba ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau lebih dan lebih dalam lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan pujian kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, yang siap muji Tuhan katakan amin. Silahkan duduk. Siap bernyanyi bagi Tuhan? Amin. Karena Yesuslah kekasih jiwa kita. Mari kita bergoyang, berjoget untuk Tuhan. Bangkit berdiri. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekal. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Tunjuk diri sendiri dong. Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, lagi, glory, 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 haleluya, glory, 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 sekali lagi, glory, 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 haleluya, glory, glory, glory.
yakin dan percaya diberi kuasa di sini siapa? Haleluya, kita semua diberi kuasa oleh Tuhan. Yakin dan percaya kita di sini semuanya berkuasa. Haleluya. Kita taklukkan segala musuh kita. Kita injak di bawah kaki kita. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Kau beri hidupku, berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Bukti kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, dari siapa? Raja mulia. Amin. Bila Allah ada
kanannya, katakan Tuhan Yesus menyertaimu. Haleluya. Kasih Tuhan bagi kita seperti mentari yang bersinar. Tak pernah terlambat untuk bersinar. Janjinya selalu ada, selalu baik kita, selalu menyertai kita di sepanjang hidup kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembaga yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kita sungguh katakan seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan saya undang kita bangkit berdiri. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, makasih.
dan Serahkan kepada hamba-Nya. yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu. Mari katakan pada Dia yang dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Ora la bakuria raya lebasin raya lebasin. Ora la bakuria raya lebasin raya lebasin. Ora la bakuria raya lebasin. Mari angkat penyembahan kita. Saudara yang berkarunia lidah, mari angkat bahasa roh yang Tuhan berikan bagimu. Yang belum bisa berbahasa roh, mari angkat bahasa yang engkau ketahui dan sembah Dia. Ira la bakoria raya lebasin raya lebakoria raya lebasin. Ora la bakoria raya lebasin raya lebakoria raya lebasin. Ora la basin raya lebasin. Ora la basin raya lebakoria raya lebasin. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Haleluya. Engkau layak dipuja. Haleluya. Semua mari angkat penyembahan kita. Tuhan menghadapi penyembah-penyembah yang demikian. Ungkapan rasa kagummu kepada Tuhan lewat penyembahanmu pagi hari saat siang hari ini. Hirlabakoria raya lebakoria raya lebase. Hirlabakoria raka Yesus dahsyat. Yesus ajaib. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak diagungkan. Haleluya. Sira la bakoria raya lebakoria raya lebasita raya lebase. Sira la bala 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 bala. Sira la bala 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 bala. Engkau ajaib, engkau dahsyat, engkau hebat, engkau luar biasa. Semua mari tenggelam dalam hadirat-Nya. Biar kita dibawa masuk lebih dan lebih dan lebih dan lebih dalam lagi. Sira la bakoria raya lebas. Di tengah kesusahan hidup, di tengah tantangan-tantangan hidup, penyembahan kita naik ke hadapan-Nya. Pujian kita naik ke hadapan-Nya. Yesus, Engkau hebat. Yesus, Engkau luar biasa. Yesus, Engkau dahsyat. Sira la bakoria raya lebase. Haleluya. Hira la basinda raya lebase. Ora la bakoria raya lebase. Sira la bakoria raka yar lebasinda raya lebase. Sira la bakoria raka yar lebakoria. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Ora la bakoria raya lebakoria raya lebakoria raya lebase. Haleluya. Haleluya. Sira la bakoria raka yar lebakoria. Bapa, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, dahsyat dan dahsyat dan dahsyat bagi aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini hati kami siap untuk menerima sabda-Mu. Berfirmanlah ya Roh, ya Bapa, kami siap menerima firman. Dan Roh Kudus, Engkau ambil alih kendali pelayanan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Terima kasih buat para pelayan yang sudah boleh menghantar kita masuk menikmati hadirat Tuhan yang indah, yang luar biasa. Siang hari ini
Tak terasa kita berada di minggu terakhir bulan ini Bapak Saudara. Dan saya bawa kita untuk memahami bahwa kita sedang berada dalam dunia yang sedang tidak aman. Beberapa negara, bahkan negara-negara ASEAN pun sudah ada beberapa yang mulai goyang. Negara Asia sudah ada beberapa yang mengalami kebangkrutan. Dan ada beberapa negara di Eropa juga sama mengalami kebangkrutan. Tetapi saya bawa kita hari ini untuk jangan kita takut, jangan kita khawatir. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Alkitab berkata rambut tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Burung-burung di udara Tuhan bisa pelihara, kasih makan mereka pagi, siang, sore. Mereka bisa makan bunga-bunga bakung di lembah, Tuhan bisa dandani. Apalagi kita lebih berharga daripada semuanya itu. Alkitab berkata bahwa Yesus mati untuk diri kita. Oleh sebab itu jangan takut. Mari kita sebelah kanan kirimu, jangan takut. Siapkan diri terima firman Tuhan. Saya percaya firman Injil itu adalah kekuatan Tuhan yang akan membuat umat-umat Tuhan bertahan di tengah tantangan. Hari ini masih dalam suasana gereja seluruh dunia memperingati masa-masa sengsara prapaskah, minggu-minggu sengsara di mana Kristus mengorbankan dirinya bagi kita semua. Dan hari ini saya akan bawa kita akan melihat tema yang menjadi bahan perenungan kita hari ini. Tema yang menjadi bahan perenungan kita, dua hal penting yang dia dapatkan dari peristiwa Yesus ditangkap. Mari kita baca bersama dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal yang ke-22. Lukas 22 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-53. Mari kita yang sudah menemukan ayat-ayat ini baik Alkitab elektronik ataupun Alkitab buku, kita akan baca bersama-sama. Lukas 22 ayat 47 sampai dengan 53. 1, 2, 3. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Siang hari ini Bapak Saudara ada dua hal yang kita akan dapatkan dari peristiwa penangkapan Yesus. Minggu lalu kalau tidak salah kita sudah belajar tentang Yudas itu. Hari ini kita akan melihat dua hal penting. Yang pertama, berhati-hati dengan orang-orang munafik. Kita perlu berhati-hati. Hari-hari ini kita berjumpa dengan orang-orang yang depan kita manis-manis, depan kita alim-alim. Bahkan gereja hari ini harusnya menjadi bengkel hati, bengkel pemulihan jiwa-jiwa. Hari ini gereja kita jumpai, di dalam gereja manis, tapi begitu keluar dari gereja, aduh amburadul. Dan kemudian akhirnya ada berapa banyak yang berkata, percuma saya pergi ke gereja kalau model begini. Suatu saat ada seorang majelis gereja Bapak Saudara, saya pernah saksikan tempat ini, dia memilih tidak mau pergi ke gereja lagi. Mereka dari salah satu gereja, saya tidak perlu sebut nama gereja itu, yang jelas bukan di sini. Dia memilih untuk tidak pergi ke gereja dan hari Minggu apa yang dilakukan? Dia bawa pancing ikan tinggi di Sungai Sa'dan. Lalu kemudian dia pancing ikan di Sa'dan, di Sungai Sa'dan sana. Kenapa demikian? Karena dia berkata, percuma saya pergi ke gereja. Saya percuma pergi ke gereja. Dia pancing ikan di Salu Sa'dan, di Sungai Sa'dan. Kenapa saya harus pergi ke gereja? Percuma karena saya ketemu orang munafik. Saya percuma ketemu mereka karena mereka orang munafik. Berdiri di mimbar melayani, mereka melayani sebagai ini dalam gereja. Tapi ternyata tidak seperti itu yang mereka lakukan keseharian. Mereka marah, si bapak ini marah lalu kemudian dia tidak mau pergi injak gereja. Tidak mau lagi bergereja. Padahal dia seorang majelis. Dia berkata, percuma saya pergi. Toh juga berdosa kalau saya masuk gereja. Lalu dia memilih pergi pancing ikan. Jalan-jalan Tuhan kita ketemu. Saya berkata kepada dia, Pak, kamu tidak pergi gereja. Tidak rugi itu pendeta, tidak rugi itu sesama majelis. Kalau kamu tidak pergi gereja,
Yang senang itu siapa? Setan. Setan berkata, oh hore saya sudah berhasil. Sudah berhasil. Giliran nanti istri, giliran anak. Lalu kemudian saya katakan pada dia, kamu kembali ke gereja, kamu pergi ke sana, jangan lihat pendetanya, jangan lihat majelisnya, jangan lihat jemaatnya, tapi kamu fokus lihat Yesus. Lalu kemudian dia berkata, Pak, iya Pak, memang melihat Yesus, tapi kan saya jumpai yang saya lihat secara kasat mata, secara mata langsung, ini orang. Saya berkata, kalau begitu kontrol hatimu. Saat lihat begitu, lihat yang berdiri khotbah, kamu tidak usah fokus dengan ini, tapi pengajarannya itu. Supaya ada hal rohani kamu dapatkan dan kamu pulang, kamu bisa praktekkan. Soal dia, itu urusannya dia dengan Tuhan. Lalu kemudian dia kembali beribadah, puji Tuhan. Mari hari ini saya bawa kita saudara. Hal yang pertama, berhati-hatilah dengan orang-orang munafik. Kita berhati-hati. Ayat yang ke-47, coba kita lihat bersama. Di ayat yang ke-47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Yudas datang mencium Yesus bukan karena ketulusan. Dalam tradisi orang Eropa dan dalam tradisi pada zaman itu adanya namanya cium kudus. Makanya Paulus setiap kali kalau menulis suratan-suratan Paulus di bagian-bagian terakhir dia katakan, sampaikanlah salamku kepada orang-orang kudus dengan ciuman kudus. Jadi ada tradisi kalau ketemu itu baku cium hidung. Hidung ketemu hidung. Dan tradisi itu masih ada sampai hari ini di Indonesia Timur. Di NTT, wow, suatu saat saya bawa istri anak dan anak-anak termasuk Isar, kami ke sana. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Isar kan tidak tahu. Tapi saya sudah tahu itu. Dan kemudian semua kami dicium. Hidung ketemu hidung, apalagi diputar. Di dahi duluan, dahi ketemu dahi, hidung ketemu hidung. Dan Isar dicium, saya percaya pasti Isar gelek-gelek. Yang ini nenek perempuan lagi. Pegang kepalanya Isar, baru ini goyang-goyang lagi. Jadi terima nasiblah Isar. Sudah begitu digoyang hidung. Karena apa? Senangnya ini nenek. Ulama baru kali ini ketemu dengan Papa Daud, Mama Daud. Semua kami dicium. Dan di Kupang sana, tradisi cium hidung itu tidak pandang mau suaminya orang, istrinya orang. Pokoknya mau suaminya orang, cium, ketemu. Coba itu dipraktekkan di sini. Labo. Pokoknya kalau itu dipraktekkan di Sulawesi, itu namanya badik. Itu namanya cari mati. Makanya beberapa tahun lalu ketika orang tua kami dari sana datang, dari Kupang datang, bapak sama mama dari sana mereka datang. Saya kasih tahu memang mereka, tradisi Sulawesi tidak begitu. Jangan sampai kamu datang kemudian, cium. Itu namanya cari mati. Begitu nanti selesai kamu pulang, saya yang di ngomongin negatif sama orang, bawa orang tua datang nak cium-cium ki. Karena memang tradisi, dan tradisi itu masih ada. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang biasa. Dan pada zaman itu pun karena NTT itu dijajah oleh Belanda dan Portugis. Belanda dan Portugis. Portugis masih sempat menjajah Flores, ke seluruh dataran Flores, lalu kemudian Timor Leste. Kalau Timor Kupang itu oleh Belanda dan sama-sama dari Eropa sana. Dan tradisi itu ada, tradisi badansa, kuat. Tradisi cium hidung itu kuat. Dan seperti itu pun pada zaman Paulus, pada zaman para rasul juga begitu. Termasuk pada zaman Yesus. Ada ciuman saat ketika baru ketemu dengan orang, cium hidung, dahi. Dan si Yudas ini, dia datang bukan murni ketulusan hati mencium Yesus sebagai tanda ketemu. Tapi dia mencium Yesus karena ada maksud, ada U di balik B. Hari ini Bapak Saudara, kita juga akan sama berjumpa dengan orang-orang yang depan kita manis, di depan kita seperti malaikat, tapi di belakang-belakang, wow, menakutkan. Makanya Yesus berkata, berhati-hatilah kamu.
Karena kamu akan berjumpa dengan orang-orang yang disebut serigala berbulu domba. Di depan kita domba, tapi sebenarnya isinya adalah serigala. Mari kita kembali dalam perenungan kita coba. Ciri-ciri orang-orang munafik yang perlu kita waspadai. Yang pertama, ciri-ciri orang munafik tidak sejalan ucapan dengan tindakan. Lain dia ngomong, lain yang dibuat. Ciri-cirinya seperti itu. Dalam keluarga mungkin kita ketemu seperti di depan kita sudah sepakat begini, ternyata lain yang dia bikin, akhirnya kita marah, kita jengkel. Jangan sampai kita kemudian suasana hati terganggu hanya karena kita jumpai orang-orang munafik. Lain di bibir, lain di hati. Kita sudah sepakat bahwa nanti kita tidak akan acara besar-besaran. Ternyata begitu dalam pelaksanaan ternyata acara habis-habisan. Ini kan kadang-kadang bikin keluarga tidak baku cocok satu dan lain. Hanya karena persoalan ini, persoalan itu. Lalu kemudian tidak baku cocok. Karena apa? Kita berjumpa dengan orang-orang model begini. Dia cuma bicara tentang nilai dan keyakinan yang dia tetapi tidak mempraktekkannya dalam tindakan sehari-hari. Ini terjadi pada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Makanya Yesus berkata, mengutuk, mengecam orang-orang Yahudi itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kalian itu seperti kuburan, di depan putih tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Kalian memaksa orang untuk harus begini-begini sementara kalian sendiri tidak lakukan. Mari hari ini saya bawa kita Bapak Saudara. Kita harus sejalan dengan ucapan dan perbuatan kita. Yesus ketika berucap sabar, Yesus ketika mengajarkan sabar, maka Yesus membuktikan kesabaran itu. Dia mati di atas kayu salib. Hari ini saya bawa kita umat-umat Tuhan yang ada dalam pelayanan ini, sabar. Hari ini kita belajar untuk apa yang kita ucapkan sejalan dengan apa yang kita lakukan itu. Apa yang kita lakukan sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Kemarin ada seorang anak muda kita datang tempat ini karena dia mau kerja di salah satu tempat usaha di Rantepao. Lalu saya katakan, kamu ke sini. Jadi ibu chat dia dan kemudian dia datang. Waktu datang di sini saya kasih tahu dia, kamu mau kerja, kamu bawa nama pelayanan kita. Jangan sampai kamu bikin yang aneh-aneh lalu kemudian nanti nama pelayanan kita tercemar. Karena kamu ketika masuk kerja di situ, pemilik kerja itu dia cari anggota jemaat. Dia kasih tahu anggota, cari yang dari gereja kamu. Oh puji Tuhan, berarti gereja kita sudah mulai dipercaya. Pelayanan kita sudah mulai dipercaya, karena mereka mulai mengenal baik pelayanan kita. Lalu kemudian dia berkata, waktu si anak ini datang, saya kasih tahu dia, kamu membawa nama baik pelayanan kita. Jangan sampai nama baik pelayanan kita tercemar hanya gara-gara kamu. Yang kedua, pendetanya, gembalanya, jangan sampai saya ACC, saya setujui kamu kerja di situ. Lalu kemudian begitu kamu bikin hal yang tidak baik, tidak jujur. Lalu kemudian nanti bilang, oh Pak pendetanya memang dasar orang Kupang. Kan kita tidak mau itu terjadi. Karena orang mengenal baik pelayanan kita. Lalu kemudian saya katakan, kamu membawa keluarga kamu. Nanti kalau kamu keluar dari situ dengan cara yang tidak baik, atau kamu misalkan tidak jujur, lalu kemudian nanti orang akan berkata, memang, oh dia orang dari mana? Oh dari kampung anu. Memang tidak beres. Mari hari ini Bapak Saudara, kita berbuat seperti yang kita ucapkan. Kalau kita janji bilang mau begini-begini, lakukanlah itu. Jangan ucapan beda dengan perbuatan, jangan perbuatan beda dengan ucapan. Biarlah sejalanlah perbuatan dan ucapan kita. Saya sangat yakin dan percaya hidup kita pasti akan jadi berkat. Amin. Kalau saudara berkata mau rajin ibadah, tunjukkanlah rajin ibadah itu. Ada orang yang ketika sakit, didoakan, dia berkata, Tuhan saya janji saya akan rajin ibadah. Begitu Tuhan sudah sembuhkan, tidak pernah lagi rajin ibadah. Berarti perbuatannya tidak sejalan dengan ucapannya. Ucapannya hanya sebatas waktu dia dalam keadaan tertekan. Ada satu kisah Bapak Saudara, suatu saat ada orang, ada seorang yang berlayar, dia bawa perahu, tangkap ikan. Dan kemudian dia orangnya ini jahat, orangnya ini keras. Tapi dia juga seorang yang katanya takut Tuhan. Dia ingat Tuhan maksudnya. Tapi dia seorang pemabuk, dia seorang yang tidak beres hidupnya. Tapi dia masih mengingat Tuhan.
Suatu saat dia bawa perahunya masuk ke tengah laut untuk tangkap ikan. Lalu saat dia masuk ke tengah laut dan di tengah laut itu datang angin badai, datang betul-betul menghantam perahunya dan sudah mau tenggelam. Lalu apa yang dia lakukan? Dia janji sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau engkau tolong saya tidak tenggelam dengan perahu saya. Kalau saya berhasil lewati ini badai dan kemudian saya sampai kembali di pantai. Saya janji saya akan bangun gereja Tuhan. Saya akan bangun gereja. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memenuhi janjinya itu. Tuhan buktikan. Tuhan buktikan lalu kemudian berhentilah gelombang danau itu, angin kencang langsung stop. Tadi perahunya yang sudah mau tenggelam, tiba-tiba jadi aman. Dia berlayar kemudian kembali ke pantai. Sampai di pantai saudara, dia rasa sudah lega. Begitu sampai di pantai kemudian, dia rasa sudah lega dan kemudian dia bikin rumah. Dia sudah bahagia. Dia bikin rumah tapi dia lupa bikin gereja. Dia lupa bikin gereja. Maka kemudian Tuhan tagih janji itu. Tuhan berkata, mana janjimu? Mana janjimu? Lalu dia beralasan, iya Tuhan itu kan lain di laut. Jangan bawa masalah laut ke darat. Lain di darat, lain di laut, lain di darat. Urusan di laut, jangan urusan di laut dibawa ke darat. Lalu kemudian Tuhan marah dan kemudian izinkan angin puting beliung datang dan cabut rumah itu. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Karena ada banyak seperti itu, saudara. Hari ini saya katakan pada kita, kalau kita berjanji sama Tuhan, genapi janji itu. Amin. Ada banyak anak Tuhan yang bernasar sama Tuhan, tapi kemudian tidak genapi nasar itu. Mari kita genapi apa yang kita lakukan. Jangan di mulut kita lain, di perbuatan kita lain. Itu namanya munafik. Jangan sampai kita masuk kategori itu. Lain di bibir, lain di hati. Lain di mulut, lain di perbuatan. Mari kita sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Tuhan pasti akan berkati. Yang berikut, saudara. Yang kedua, ciri yang kedua. Penuh dengan kebohongan. Orang munafik itu penuh dengan kebohongan. Gadis pujaannya itu dia suka sekali. Lalu orang tua tidak mau. Orang tua tidak mengizinkan gadis pujaan ini dinikahi. Orang tuanya tidak menginginkan si cowok itu menikah dengan gadis pujaannya ini. Lalu apa yang terjadi? Si cowok ini datang sama si orang tua ini berkata, saya ini pelaut. Atau saya ini kerja di kementerian mana. Saya ini kerja di Freeport. Saya ini kerja di Malaysia. Saya ini kerja di ini. Selidik punya selidik. Mobil yang dia pakai itu ternyata Merpin. Motor yang dia pakai itu ternyata Merpin. Saya katakan kepada kita jadilah apa adanya kita. Amin. Jangan seperti mereka ini yang munafik. Mereka berapa waktu lalu Bapak Saudara di Goak atau di Bulukumba, di Takalar atau di Jeneponto ada kejadian. Ini berita, ini di bulan lalu kalau tidak salah. Seorang ibu, anaknya kalau tidak salah 4 atau 3. Ibu ini selalu penasaran. Suaminya selalu berkata bahwa saya ini brimob. Suaminya ini bercerita bahwa dia ini brimob. Ditanya, kau kerja di brimob mana? Dia tidak pernah jelaskan. Lalu si ibu ini, si istri ini penasaran. Diam-diam dia datang di Poltabes Makassar. Dia datang di Poltabes Makassar, dia tanya polisi-polisi, adakah suamiku masuk kerja? Lalu kemudian diusut-usut Bapak Saudara. Diusut-usut, ditanya, siapa nama suamimu? Disebutlah si Anu. Bapak Saudara tahu, ternyata dia itu brimob gadungan. Brimob gadungan. Akhirnya yang terjadi, sekarang dia ditangkap dan kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kebohongan tidak bisa ditutupin. Biarlah kita jujur. Orang bohong itu berusaha untuk mau lepas dari masalah. Tapi sebenarnya memunculkan masalah baru. Tapi kalau kita jujur memang ada risiko, tapi sesaat itu saja. Mari hari ini Bapak Saudara, kita jangan seperti orang munafik yang di depan orang berbicara jujur tapi sebenarnya adalah kebohongan. Yang berikut, mari kita lihat. Kita lanjut lagi.
Seringkali berbohong dan menyembunyikan informasi penting demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada target yang dia ingin capai, maka kemudian dia menyembunyikan identitasnya. Ada kepentingannya, maka kemudian dia berusaha untuk menyembunyikan dirinya. Dia bilang, saya ini banyak uang. Coba kita lihat mereka-mereka yang suka pinjam-pinjam uang. Nanti bulan depan saya bayar. Nanti bulan depan, swear, janji. Tunggu-tunggu bulan depan, tidak jadi-jadi, tidak dibayar-bayar. Anggota jemaat ini di tempat ini salah satu, dia jual barang campuran, kiosnya kios kecil. Kemudian ada orang datang ambil beras. Dia bilang nanti bulan depan saya bayar. Tunggu-tunggu bulan depan tidak dibayar-bayar. Sampai kapan? 2 tahun. 2 tahun tidak dibayar-bayar, lalu saya kasih tahu ini anggota jemaat, saya katakan sudah, karena itu keluarga putihkan saja. Tapi besok-besok kalau ada lagi yang datang di situ, jangan lagi ladeni. Makanya orang kalau berbisnis harus pelit-pelit sedikit. Tanda kutip pelit-pelit sedikit. Mana ada orang pergi di Ramayana kemudian tawar, tolong dong, bisakah saya tawar? Mana ada yang pergi di Indomaret untuk tawar, 10.000, bisakah saya tawar 5.000? Tidak ada yang tawar-tawar. Tapi si anggota jemaat ini karena kasihan, dia tawar, keluarga tawar, maka kemudian dia ini, akhirnya apa yang terjadi? Rugi. Saya kasih tahu dia, mulai hari ini kamu tulis di depan, tidak menerima bon. Biarpun keluarga, terserah mau dibilang kasek, mau dibilang pelit, nggak apa-apa. Biar kita dibilangin pelit, yang penting usaha tetap jalan. Puji Tuhan usaha itu kemudian jalan. Sekarang dia sudah tidak kasih bon-bon orang, kecuali kami. Ya toh, kecuali kami. Kenapa saya bilang kecuali kami? Kalau kami datang baru sirami banyak-banyak. Ternyata uang tidak cukup. Dia berkata, oh ya nanti pergi gereja. Tapi hari ini dia tidak mau lagi. Dia tidak mau lagi mau bon-bon. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Dari situ hari ini dia sudah bisa beli mobil. Dari situ dia sudah bisa beli tanah. Dari situ dia sudah bisa beli motor. Dia sudah bisa bangun rumah. Seandainya dia tidak bijaksana kelola keuangan, mungkin tidak ada apa-apa yang jadi. Makanya mari hari ini Bapak Saudara, kita kembali melihat. Seringkali orang-orang yang model begitu, orang-orang munafik, penuh kebohongan. Kita berhati-hati, karena kita selalu berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Yang berikut, suka menjelekkan orang lain. Kalau ada orang yang datang di sekitar kita, kemudian berbicara dengan kita dan kerjanya, suka jelek-jelekkan orang. Dalam hati, dari khotbah hari ini dalam hati berkata, orang munafik. Orang munafik datang. Jangan sampai kita terus bergaul dengan orang-orang seperti ini. Lama-lama kita juga ikut terpengaruh. Ingat pergaulan buruk akan merusakkan kebiasaan baik. Dan ingat ada transfer kebiasaan. Makanya kita berhati-hati. Kalau ada yang suka menjelek-jelekkan orang, kita berhati-hati. Yang dijelekkan itu siapa? Seringkali suka menjelekkan seseorang di depan orang lain. Dan kalau di depan orang yang dia jelekkan itu, justru dia puji-puji. Ini kan orang munafik. Di depan kita, bermanis-manis, angkat-angkat sampai kita lupa daratan. Rasanya kita besar kepala. Cantiknya kamu tawa. Tapi dia cerita di sana, jelek sekali lipstiknya. Kan seperti itu. Saya bawa kita hari ini Pak Saudara, untuk kita berhati-hati karena kita akan berjumpa dengan orang-orang munafik. Dan berapa banyak di antara kita yang pernah terluka gara-gara orang munafik. Depan kita baik, ternyata tidak sebaik yang di depan kita. Di belakangnya menyakitkan. Kalau kita mengalami itu, izinkan sebentar Tuhan menjamah hati kita. Karena ada berapa di antara kita yang mungkin terluka, bahkan saudara sendiri. Di depan kita bisa baik, tapi sebenarnya saudara kita sendiri bisa jadi musuh. Mari hari ini kita kontrol suasana hati kita. Yang berikut Bapak Saudara, yang keempat. Yang keempat adalah tidak tulus dalam memberi. Dia mau kasih kita sesuatu tapi ada maunya. Dia mau menolong kita, mau membantu kita tapi ada maunya. Tidak tulus. Saya bantu kok dalam hati, pokoknya saya bantu kok tapi besok-besok pokoknya harus. Ini munafik. Padahal Yesus mau kita memberi dengan tulus, dengan sukarela. Dalam 2 Korintus itu dijelaskan bahwa dengan sukarela kita memberi, maka Allah yang memiliki segala-galanya akan melimpahi kita dengan segala kasih rahmat-Nya. Mari hari ini biar kita dalam pelayanan ini tulus hati kita memberi, lakukan yang terbaik.
Kalau kita tulus hati, saya percaya Tuhan akan berkati kita. Pembangunan kita di belakang ini, ada berapa tadi yang berdiri di atas. Mereka tadi sebelum ibadah pertama mereka berdiri, mereka lihat ke bawah, wow. Mereka berkata besar ini proyek. Kalau Bapak Saudara tidak percaya nanti selesai ibadah turun lihat sendiri. Baru fondasinya saja sudah 60 juta. 60 juta lebih. Ini baru fondasi, tidak tahu berapa puluh trek batu. Tidak tahu berapa puluh red batu sudah masuk. Pasir, semen sudah banyak sekali. Tadi saya dengar, kemarin saya dengar dari kepala tukang kita, untuk slop nanti, slop dasar sekitar 60 sak semen. Lain lagi nanti tiangnya, mungkin sekitar 40 sak semen. Lain lagi nanti dasarnya yang lantai 2-nya ini. Dasarnya ini, yang tidak tahu nanti berapa ratus sak semen lagi. Tapi saya percaya bahwa kalau kita sehati, kita memberi dengan tulus, kita mendukung pekerjaan Tuhan, proyek ini akan terselesaikan dengan baik. Dan kita berdoa bulan April nanti, khususnya nanti kenaikan, bulan Mei kalau tidak salah, kenaikan kita sudah bisa pakai. Kalau nanti kenaikan kita sudah bisa pakai di sebelah. Mari hari ini kita kembali melihat. Memberilah dengan tulus hati. Mari kita memberi dengan tulus hati. Seringkali memberi untuk menunjukkan kepada orang lain atau kepentingan mereka sendiri. Ini kita bicara konteks itu aja. Kita bicara konteks itu aja. Mereka memilih untuk tidak mau kasih envelope, mereka memilih untuk kasih yang terlihat. Saya katakan kepada kita, mendingan kita kasih envelope. Beberapa waktu lalu ada keluarga meninggal dan kemudian besok ini diacarakan di kampung. Selesai ibadah ini kami akan masuk ke kampung. Beberapa waktu lalu saya dengan opa, dengan ibu dan anak-anak kami masuk. Kemudian kami masuk dan kemudian kita serahkan tanda duka kita. Tanpa kita harus tunggu mau pesta dulu. Kami datang kemudian kumpul anak-anak, saudara anak-anaknya almarhum. Kemudian kita berkata ini seberapa mampu kami turut merasakan apa yang kamu alami. Kita serahkan. Tanpa harus kemudian kita bawa tedong. Wey, rampomo. Kamarintinana papa nadau. Damai rantepau. Di Patulako, tidak perlu kita cari-cari seperti itu. Tidak perlu kita cari-cari seperti itu. Mari kita fokus kepada memberi karena ketulusan hati. Amin. Kalau kita memberi dengan ketulusan hati, saya percaya Tuhan yang punya langit dan bumi akan membalaskan kepada kita. Kalau bukan kita yang menuai, saya sangat yakin dan percaya anak cucu kita yang akan tuai. Amin. Jadi hari ini kalau kita menabur dan kemudian orang tidak memperhitungkan taburan kita, tidak usah kita marah. Kalau orang tidak menghargai kita, kita memberi dengan tulus hati dan orang tidak menghargai pemberian kita, tidak usah kita marah karena Tuhan mencatat setiap pemberian kita. Yang penting kita memberi bukan untuk mau dipuji-puji. Karena yang intinya di situ adalah tujuannya kita memberi untuk apa. Kalau kita memberi untuk mau dipuji-puji, disanjung-sanjung karena dia memberi banyak maka dikasih kedudukan terhormat. Saya katakan jangan. Suatu saat ada seorang ibu datang ke tempat ini, dia dari gereja lain Bapak Saudara. Dari gereja lain. Dan kemudian dia berkata, Pak, kami di gereja kami, kalau siapa yang memberi, kalau dia memberi banyak, maka kemudian akan disebut-sebut. Waktu dia bilang begitu, saya katakan kita di sini puji Tuhan. Yang memberi banyak pun mereka tidak mau untuk mau dipuji-puji. Yang memberi sedikit, mereka juga tidak minder dengan mereka-mereka yang memberi banyak. Karena di tempat ini kita tidak publikasi, kita tidak tempel laporan keuangan. Laporan keuangan jelas ada di kemenakan keuangan itu, tapi tidak harus dipublikasi. Dan puji Tuhan, dalam setiap pelayanan kita di tempat ini kita tidak harus kemudian door to door, main door saja. Kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Pembangunan kita di bawah ini masih butuh 100 juta Bapak Saudara. Masih butuh mungkin 100 juta. Tapi saya sangat yakin percaya dengan kita sehati tanpa saya harus door-door, pasti pembangunan ini akan terselesaikan. Amin. Untuk khususnya sampai di lantai ini. Kalau soal nanti lantai ke atasnya itu urusan jauh ke depan. Karena kita fokus nanti ke depan ini ruangan ini jadi ruang apalah, ruang kantor, pastori, semua. Arena bermain buat anak-anak 0 sampai 3 tahun. Kemudian arena
fitness buat mereka-mereka yang berat badan, overweight. Nah, itu kita lagi memikirkan itu. Lagi memikirkan. Di Sinode GBI di Jakarta ada ruangan khusus untuk mereka-mereka pendeta-pendeta yang perutnya agak melar. Ya, itu ada. Perutnya agak melar. Jadi itu disiapkan fitness. Itu yang angkat barbel, angkat ini, kemudian tarik ini, kemudian macam-macam lah. Yang berjalan di atas itu. Roll yang berjalan itu. Nah, kita ke depan juga mungkin, saya sudah lihat harga-harganya, ada harga yang 1 jutaan, ada yang harga 3 jutaan. Kita berharap suatu saat kita punya dalam ruangan ini. Amin. Nanti lantai 3-nya ini parkiran, kemudian lantai 4 baru ruang ibadah. Ruang ibadah. Nah, itu kita pikirkan jauh ke depan. Tapi yang kita fokus sekarang ini, kita berharap nanti ibadah kenaikan sudah bisa kita pakai. Minimal kita pasang tenda dulu. Kemudian pagar-pagar bambu saja sampingnya dulu. Supaya orang bisa beribadah. Mari hari ini Bapak Saudara, kita memberilah, jangan seperti orang-orang munafik yang mau dipuji. Biarlah kita dipuji oleh Tuhan daripada dipuji manusia. Tapi kemudian kita dipermalukan seumur hidup. Mari hari ini kita lebih baik cari pujian, biarlah kita dipuji oleh Tuhan. Maka Tuhan yang akan berkarya buat kita. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Yang kelima Bapak Saudara, mari coba kita lihat bersama. Selalu merasa benar dan tidak pernah salah. Orang munafik itu selalu merasa benar. Pokoknya apa-apa dia yang paling benar, dia yang paling benar, dia yang paling benar. Tidak mau diungkap dia punya kekurangannya. Mari hari ini kita belajar untuk mencari tahu kekurangan apa yang ada pada kita. Ketika selesai ibadah kemudian ada yang berkata, Pak, begini. Saya siap untuk dikoreksi. Kenapa? Karena kita harus mencari tahu balok di depan kita. Jangan sampai selumbar di mata orang kita tahu tapi balok di depan kita tidak tahu. Makanya pelayanan ini terus kita evaluasi. Dari ini ya kita evaluasi terus. Untuk apa? Kita ciptakan pelayanan yang berkualitas dan banyak orang diberkati. Nah, ini hal yang kelima. Yang keenam Bapak Saudara, mari kita lihat. Suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Ada banyak orang yang tersakiti, ada banyak orang yang sakit hati karena apa? Dia dimanfaatin saja. Kita dimanfaatin, begitu kita sudah capek buat dia, selesai dia sudah ditolong, lupa. Sudah tidak lagi ingat-ingat kita. Kita tidak mengharapkan untuk dibalas jasa kita. Tapi seringkali orang-orang munafik ini, mereka cuma memanfaatin kita. Begitu target mereka, begitu keinginan mereka sudah tercapai, mereka lupa dengan kita. Dan mungkin di kalangan keluarga kita, saudara-saudara kita juga begitu. Kadang-kadang kita dimanfaatkan oleh adik-adik kita. Kadang-kadang dimanfaatkan oleh kakak kita, adik kita. Untuk waktu mereka masih susah kita yang bantu, kita kasih sekolah. Giliran mereka sudah berhasil, lupa malah balik menyerang kita. Dan berapa banyak yang terluka seperti itu. Mari hari ini kita kontrol suasana hati kita. Kalau kita pernah dimanfaatin orang kemudian setelah itu mereka melupakan kita, tidak usah kita sakit hati. Ingat, Tuhan selalu mengingat setiap pengorbanan kita. Tuhan selalu mengingat setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu. Walaupun tidak dihargai oleh orang. Tidak usah kita sakit hati. Yang berikut Bapak Saudara. Yang ketujuh, seringkali berperilaku berbeda-beda. Di depan orang yang berbeda, tergantung kepentingannya. Di depan orang kaya, menunduk. Tabe. Di depan orang kaya karena apa? Nanti targetnya selesai itu didapat envelope. Tapi coba kalau di depan orang miskin, mana ada tabenya? Di depan orang miskin, apa kau lihat? Kan seperti berarti perlakuannya beda. Itu orang munafik. Tapi saya ingin katakan kepada kita, di depan orang-orang yang mungkin kaya, di depan orang miskin, tetap kita sama. Amin. Jangan ada kita beda-bedakan orang. Makanya dalam ibadah ini tidak ada kursi kehormatan. Semua sama. Mau pejabat apakah sama. Suatu saat ada anggota dewan Bapak Saudara datang ke tempat ini. Saya tes. Anggota dewan itu datang di sini. Saya tidak perlu sebut siapa namanya. Karena ada berapa banyak anggota dewan yang datang di sini minta doa. Suatu saat dia datang. Begitu datang, kali pertama datang saya masukkan dalam ruangan ini. Kali kedua masih dalam ruangan ini. Tapi kali ketiga saya tidak masukkan dalam ruangan ini. Diemper saja. Kan harus dites juga. Begitu dikasih dulu saja diemper. Saya layani diemper. Kali berikut tidak pernah lagi datang-datang. Sampai hari ini tidak pernah datang-datang. Saya dalam hati, jangan-jangan, dia merasa tersinggung. Saya datang bertamu dan dikasih dulu di emper. Saya katakan kepada kita, kalau kita semakin tinggi jabatan tetap kita rendah hati. Amin. Besok kita akan kerja di samping. Besok, kemarin tukang berkata, Pak minta tolong sampaikan kepada jemaat.
Karena kalau kami sendirian kami tidak mampu. Kalau kami sendirian tidak mampu untuk slop dasarnya. Jadi mereka berkata, Pak, minta tolong sampaikan kepada jemaat, besok hari Senin kita kerja bakti. Kita kerja bakti untuk apa? Slop. Jadi jemaat ambil campuran, nanti kami yang atur campurannya, kami yang nanti tuangkan, jemaat yang angkat over. Nah, hanya orang-orang yang sederhana yang akan mau. Tapi orang-orang yang bilang, apa? Itu bukan kerjaanku, mereka akan tidak mau. Tapi orang-orang yang terbiasa dengan kehidupan sederhana, mereka akan berkata, saya mau. Hari ini Bapak Saudara kita kembali dalam perenungan kita. Mari kita lihat. Yang ke-8. Yang kedua, poin yang kedua, masih di poin yang kedua. Menabur atau berbuatlah sesuatu yang baik di tengah masa sulit yang kita alami. Yesus di tengah masa sulit, hari itu dia ditangkap dan kemudian dia harus mulai menjalani masa sulit, sengsara. Dia sudah tahu gambarannya bahwa dia akan disalibkan, dia akan dipaku, dia akan ditikam lambungnya, dia akan dimahkotai mahkota duri, dia akan diolok-olok, dia akan diludahi. Tapi Yesus masih berbuat kebaikan. Saat itu rombongan yang bersama dengan Yesus menarik parang kemudian memotong telinganya salah seorang hambanya imam besar. Harusnya Yesus berkata, rasa kau. Harusnya Yesus berkata, rasa kau, siapa suruh kau datang untuk menangkap saya? Anak buahku membunuh kau. Tapi tidak. Waktu itu saat ketika Yesus mau ditangkap dan kemudian terjadi telinga dipotong, Yesus memungut telinga itu kemudian tempel kembali. Yesus masih membuat mujizat, membuat kebaikan di tengah dia terancam. Masih maukah kita menabur di tengah kesulitan? Itu tidak gampang. Masih maukah kita berbuat kebaikan di tengah kita lagi dihina-hina? Secara manusia tidak mungkin. Tapi mari hari ini berbuatlah kebaikan. Sekalipun kadang-kadang kebaikan kita tidak dihargai. Berbuatlah kebaikan sekalipun kebaikanmu kadang-kadang tidak diingat-ingat. Manusia tidak mengingat kebaikanmu, tapi Tuhan mengingat setiap kebaikanmu. Amin. Menaburlah dan suatu saat engkau akan menuai hasil taburanmu. Hari ini mungkin engkau sedang susah Bapak Saudara. Hari ini mungkin engkau sedang menderita. Percayalah soal penderitaanmu itu urusan Tuhan untuk menolong. Kita mungkin sedang sakit. Hari ini kita mungkin datang sedang sakit. Urusannya Tuhan, Tuhan akan sembuhkan kita. Tapi untuk urusan menaburlah di tengah kita mungkin lagi sakit. Kita mungkin lagi mengalami masalah keuangan, menaburlah di tengah kita lagi mengalami masalah keuangan. Selesai ibadah pertama tadi, sebelum ibadah pertama tadi ada seorang ibu, dia datang dan kemudian dia kasih saya envelope. Dia berkata, Pak, ini envelope. Oh ini uang penjualan babi. Oh puji Tuhan. Babi yang mau dilelang itu puji Tuhan sudah dibeli oleh orang. Dan kemudian diserahkanlah untuk uang itu. Saya katakan kepada kita, menaburlah untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, saya tidak membawa kita untuk membagi envelope janji iman. Di depan kita ada envelope pembangunan. Selesai ibadah ini mungkin kita yang tergerak mau ambil envelope pembangunan, silahkan. Tapi saya tanamkan kepada kita, berbuatlah kebaikan. Kita mendukung pekerjaan Tuhan dan suatu saat kita akan menuai hasil perbuatan baik kita. Amin. Bukan soal banyaknya, tapi soal hati yang tulus untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Yesus berbuat baik dan kemudian kebaikan hati Yesus itu dicontohi oleh para rasul yang lain. Dan kemudian sampai hari ini umat Kristen masih berbuat baik. Dan saya berharap kita yang ada dalam pelayanan ini sama lakukan perbuatan baik itu. Tuhan akan berkati kita. Kita lihat bersama di ayat yang ke-50 ini. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Kita lihat, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Di tengah Yesus terancam nyawa, Yesus masih berbuat baik. Di tengah kita dihina, masihkah kita mau berbuat kebaikan? Di tengah kita direndahkan, masihkah kita mau berbuat kebaikan? Di tengah kesulitan, masihkah kita mau berbuat kebaikan? Itu pilihan hidup. Tapi apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan apa yang kita akan tuai hari esok. Saya undang pelayan-pelayan untuk boleh maju ke depan, kita menyembah Tuhan. Kita hampiri Tuhan, Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu dahsyat, Tuhan perhitungkan setiap pengorbanan kita.
Mari tutup mata jasmani kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita yang hadir hari ini dalam keadaan sakit. Tuhan mau menjamah diri kita. Kalau ada di antara kita yang pernah terluka oleh karena ulah orang-orang yang munafik. Ya, kita mungkin sudah berbuat baik, sudah melakukan yang terbaik bagi mereka, tapi mereka melupakan jasa-jasa kita. Kemudian kita sakit hati. Izinkan Tuhan hari ini menjamah hatimu. Izinkan Tuhan hari ini menjamah hatimu. Engkau yang mungkin terluka karena kata-kata negatifnya orang, menjelek-jelekkan engkau, izinkan Tuhan menjamah hatimu. Di depan di depan dirimu mereka bermanis-manis, berucap bagus-bagus. Bahkan engkau yang mungkin sudah berkorban bagi adik-adik, mungkin sudah berkorban bagi keluargamu, tapi pengorbanan itu tidak dihargai dan kemudian secara manusia engkau terluka. Izinkan Tuhan hari ini menjamah hidupmu. Izinkan Tuhan menjamah engkau. Dan kalau mungkin engkau sudah berbuat baik seperti Yesus yang berbuat baik, engkau mungkin sudah berbuat baik tapi ujung-ujungnya tetap engkau dipersalahkan. Jangan sakit hati, Tuhan mau menjamah engkau. Yesus sudah berbuat baik tapi tetap Yesus dibawa ke atas kayu salib. Izinkan Tuhan menjamah engkau hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku. Kalau ada di antara kita yang selama ini terluka karena orang-orang munafik yang hanya memanfaatkan kita untuk kepentingan mereka, selanjutnya mereka melupakan kita, selanjutnya mereka tidak mengingat kita lagi. Hari ini izinkan Tuhan menjamah engkau. Atau kalau ada di antara kita yang di depan kita mereka puji-puji kita, di belakang-belakang kita mereka jelek-jelekkan kita, bercerita yang tidak baik-baik tentang kita, izinkan Tuhan menjamah engkau. Di hidupku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan, amin, tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mari sembah Dia. Ora labakuria raya lebas. Ira labakuria raya labakuria raya lebasin daraya. Ora labakuria kata kaya labakuria raya lebas. Ora labakuria raya labakuria raya lebasin daraya lebas. Sembah Tuhan siang hari ini. Engkau yang mengalami problem hati, engkau yang mungkin terluka dengan ulah orang-orang munafik yang mencerita jelekkan engkau dan begitu engkau tahu dari orang lain, engkau menjadi terluka. Izinkan Tuhan menjamah engkau hari ini. Engkau mungkin dimanfaatin saja untuk kepentingan orang itu, lalu selanjutnya engkau dilupakan, malah engkau diserang habis-habisan, engkau yang dipersalah-salahkan. Izinkan Tuhan menjamah engkau hari ini. Sir labakoria raya labakoria raya lebase. Sir labakoria rakaya labakoria raya lebase. Hir labakoria rakaya labakoria raya lebase. Sir laba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 lab
lebakor ya raya lebakor. Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah.
Mungkin saudaramu sendiri yang balik menyerang engkau. Mungkin keluargamu sendiri yang balik menyerang engkau. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Mungkin orang yang engkau pernah bantu yang balik menyerang engkau, lalu kemudian engkau terluka. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Jamah, 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 jamah dan jamah hari ini. Jamah dan jamah hari ini. Jamah dan jamah dan jamah hari ini. Lawatan Tuhan datang. Urapan Tuhan mengalir. Urapan Tuhan mengalir. Ada berapa banyak umat-umat Tuhan yang terluka karena mereka sudah berbuat baik, tapi kemudian mereka yang dipersalahkan. Mereka sudah membantu menolong orang itu, tapi justru mereka bukannya dihargai, tapi mereka malah diinjak-injak. Kalau engkau orangnya mengalami itu, angkat kedua belah tanganmu saat ini. Kalau engkau orangnya selalu sudah menolong, mengangkat, bahkan lewat hidupmu, orang-orang itu boleh terpromosi, tapi ujung-ujungnya engkau yang diserang, bahkan engkau yang dipermalukan, engkau yang direndahkan, jasa-jasamu dilupakan. Izinkan Tuhan menjamah engkau hari ini. Kalau ada di antara engkau yang dimanfaatin orang untuk kepentingannya, sesudah kepentingannya terpenuhi lalu engkau dilupakan. Kalau engkau orangnya, majulah dengan cepat ke depan. Hari ini engkau akan dibebaskan. Hari ini akan ada kebebasan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Jangan malu, jangan malu untuk maju ke depan. Izinkan Tuhan menjamah pria wanita. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Seringkali saudara kita sendiri, seringkali orang-orang di sekitar sendiri, keluarga kita sendiri yang dipakai iblis untuk menggocok kita. Kita sudah tolong mereka, malah balik menyerang kita, dan kemudian kita terluka. Tuhan jamah, 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 Tuhan jamah. Oh, ralabase, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Seringkali engkau terluka oleh ulah orang-orang yang mungkin engkau pernah tolong, oleh ulah-ulah orang-orang yang mencerita jelekkan engkau. Izinkan Tuhan menjamah engkau. Oh, dalam Bakoria ada banyak di antara kita yang terluka karena kita dicerita jelekkan di belakang-belakang kita. Di depan kita mereka bermanis-manis, tapi di belakang kita mereka mencerita jelekkan kita. Izinkan Tuhan menjamah engkau. Tuhan jamah hari ini. Akar-akar pahit aku cabut. Akar-akar pahit aku cabut. Akar-akar pahit aku cabut hari ini. Akar-akar kepahitan aku cabut. Akar-akar kepahitan aku cabut. Akar-akar kepahitan. Oh, akar-akar kepahitan aku cabut. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Bahkan saudara yang tidak maju, izinkan Tuhan menjamah engkau di tempatmu berdiri. Tuhan jamah hari ini. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Kita semua dalam sikap berdiri. Izinkan Tuhan menjamah. Izinkan Tuhan menjamah. Oh, dalam Bakoria Raya Lebase. Izinkan Tuhan menjamah. Izinkan Tuhan menjamah. Jamah. Lepaskan. Lepaskan di dalam nama Yesus. Lepaskan hari ini. Kelepasan diterima. Kelepasan diterima hari ini. Lepas. Engkau mungkin sudah berbuat baik, engkau mungkin sudah menolong, tapi malah yang tidak baik yang engkau alami. Izinkan Tuhan menjamah hari ini. Oh, dalam Bakoria Raya Lebas ada banyak serangan, ada banyak sikap-sikap yang tidak baik. Engkau sudah berbuat baik, engkau sudah menolong, engkau sudah peduli, tapi hal yang tidak baik yang justru engkau terima. Dalam nama Yesus jamah, kuatkan hamba-Mu. Segala kepahitan, segala kekecewaan, aku cabut dalam nama Yesus. Segala kepahitan dan kekecewaan, keterlukaan, hari ini aku cabut di dalam nama Yesus. Seringkali keluarga sendiri
dipakai iblis untuk menggocok kita. Kita sudah tolong mereka, kita sudah bantu mereka, tapi mereka mau malah balik menyerang. Tuhan jamah, 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 Tuhan jamah. Lepas, 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 lepas. Tuhan peduli, Tuhan peduli dengan dirimu. Oh Tuhan peduli dengan dirimu. Engkau mungkin terluka, engkau mungkin tersakiti, engkau mungkin tidak dihargai, tapi Tuhan menghargai engkau hari ini. Tuhan peduli dengan dirimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah, jamah setiap kepahitan hati anakmu ini, setiap keterlukaan hari ini engkau jamah. Aku cabut akar-akar pahit itu demi nama Yesus. Dalam bakoryara Tuhan jamah. Oh dalam bakoryara yang lebas. Tuhan jamah, Tuhan lepaskan, Tuhan pulihkan. Dalam bakoryara yang lebas. Lawa dan lawa. Dalam bakoryara yang lebas. Tuhan baik, Tuhan peduli sekalipun engkau mungkin tidak dipedulikan, sekalipun engkau mungkin tidak dihargai, sekalipun engkau mungkin dilupakan. Tuhan menghargai, Tuhan mengingat, Tuhan mempedulikan engkau. Dalam bakoryara yang lebas. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Oh dalam bakoryara yang lebas. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Keluargamu sendiri mungkin memanfaatkan engkau, tapi kemudian mereka balik menyerang engkau. Hari ini engkau menerima kekuatan, hari ini engkau menerima jamahan Tuhan. Oh dalam bakoria diberkati. Biar masa tua kita bukan dijalani dalam kekecewaan, tapi masa tua kita jalani dalam ketenangan hati. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan urapanmu mengalir demi nama Yesus. Amin. Engkau jamah. Amin. Mari dengan segenap hati. Orang lebah korea raya lebah. Selanjutnya, kalau ada di antara saudara yang sakit, saya undang dengan cepat untuk boleh maju. Engkau mungkin yang sedang sakit saat ini, kita masih punya ada waktu 1-2 menit. Saudara yang sedang sakit, siang hari ini Tuhan berurusan. Engkau yang sakit, terima kesembuhan, terima aliran mujizat, terima aliran kesembuhan. Sembuh, sembuh, sembuh dan sembuh. Oh dalam nama Yesus, lepas penyakit, aku perintahkan pergi. Penyakit aku perintahkan pergi dari tubuh ini. Penyakit aku perintahkan pergi. Dalam nama Yesus, lepas. Aku perintahkan penyakit ini pergi dari tubuh ini. Hari ini lepas. Kuasa hadirat Tuhan melepaskan. Kuasa hadirat Tuhan menyembuhkan. Darah dan gembala menyembuhkan. Darah dan gembala menyembuhkan. Gula, kolesterol, tekanan dan semua. Hari ini kesembuhan engkau sedang terima. Orang lebah korea raya lebah. Sembuh. Mujizat engkau alami. Aliran kesembuhan merambat masuk. Aliran kesembuhan merambat masuk. Aliran urapan kesembuhan merambat masuk. Demi nama Yesus Tuhan, engkaulah sembuh. Sembuh dan sembuh. Setan tidak punya hak atas tubuh ini. Setan tidak punya hak atas tubuh ini. Jamah pulihkan, sembuhkan. Setan tidak punya hak atas tubuh ini. Dalam nama Yesus, aku putuskan semua ikatan-ikatan sakit penyakit hidupku. Tuhan jamah, aliran kesembuhan diterima hari ini. Aliran mujizat diterima. Aliran kesembuhan diterima. Mujizat engkau terima hari ini. Amin. Amin. Engkaulah Raja. Mari katakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang kami telah terima. Ajar kami untuk kami waspada, karena di sekeliling kami akan selalu berjumpa dengan orang-orang yang munafik. Tapi kami percaya Engkau akan memberi kami kepekaan roh, untuk kami tidak terpengaruh, untuk kami tidak terluka, bahkan kami kuat batin kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini ada kesembuhan, kelepasan ya Tuhan.
yang kami alami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Sebelum kita akan saksikan blessing news hari ini Bapak Saudara. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi sempat saya sampaikan dalam khotbah, besok pagi kita akan cor samping. Jadi diharapkan orang-orang muda, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kerja, misalkan tidak kerja kantoran, tidak masuk kerja, bisa datang bantu supaya cepat selesai dicor. Karena memang nanti mulai dari ujung sini sampai ke sana, sampai ke utara. Jadi dari selatan sampai ke utara dan bagian slope timur dan barat ini memang cukup butuh tenaga. Oleh sebab itu kita yang tidak ada kerjaan yang tidak sempat tidak kerja besok, atur waktu untuk bisa kita datang sama-sama bantu para tukang. Yang berikut Bapak Saudara, kita masih akan menebang bambu lagi, tapi kali ini kemungkinan nanti kita akan, kalau misalkan butuh bambu lagi, nanti kita akan tebang lagi karena memang kayaknya masih butuh. Kita masih akan butuh bambu. Akan disurvei ke Sak dan Balusu. Kalau bambu-bambu kemarin sumbangan dari ibu janda di Rantebua, mamanya Isar di Rantebua, karena dia sudah lama kasih tahu ke gereja untuk kita akan ini. Itulah persembahan seorang janda dan dia memberi untuk rumah Tuhan, kita responi. Dan dia tidak memberi dalam bentuk duit tapi dia memberi dalam bentuk bambu, kita hargai. Terima kasih. Dan kita masih akan butuh bambu, itulah sebabnya nanti kita akan ke Sak dan Balusu di kampungnya, kalau tidak salah Bapak Festi. Nanti kita akan atur. Nah jadi, tapi untuk nanti potong bambu itu nanti belakangan, karena kita fokus sekarang untuk cor di bawah, nanti habis cor di bawah baru berdiri tiang, kalau sudah tiang baru nanti di atasnya itu. Kalau sudah di atas itu jelas pasti butuh bambu banyak, tergantung nanti dari tukang. Jadi besok diharapkan Bapak Saudara untuk kita hadir. Kemudian bagi Bapak Saudara yang ingin untuk membantu dalam bentuk mau mengambil envelope pembangunan, ada disiapkan. Nanti saudara ambil atau mau ambil untuk kasih ke keluarga silahkan. Karena ini kan proyek kita bersama, ini proyeknya Tuhan yang Tuhan titipkan buat kita untuk kita sama-sama kelola. Karena itu kita sama-sama gumulkan. Dana kita sisa kalau tidak salah sisa 30 juta barangkali. Sisa 30 juta dari 100 juta itu. Ini belum ada perincian. Sisa 30 juta dari itu belum ada penjelasan. Jadi ini kebersamaan kita untuk kita ini. Puji Tuhan tadi sudah ada berapa. Bahkan anak rohani kami Bapak Saudara. Anak rohani kami yang saya ingat dulu kami di Rantelemo, dia itu tidak mau pakai celana dalam. Itu dia paling tidak mau pakai celana dalam. Waktu dia ulang tahun Ibu Gembala kasih hadiah dia celana dalam. Anak kami itu, anak rohani kami itu, waktu dia tinggal sama kami, dia dari keluarga yang miskin. Tapi hari ini dia dibayar pakai dolar. Dan dia juga sempat menyumbang. Saya tidak tahu berapa isinya karena dalam envelope saya belum pernah buka. Dan saya katakan dalam hati selebreskan dulu yang ada baru nanti kita buka envelope itu. Dia saja memberi. Makanya saya berharap kita juga berpartisipasi untuk kita punya proyek ini. Supaya bulan depan kalau bisa kenaikan kita sudah bisa pakai. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada pemimpin pujian untuk bisa. Saya tidak tahu masih adakah sumbangan-sumbangan ataukah sudah habis. Masih ada pisang barangkali. 1 kantong plastik itu. Kalau ayam kayaknya sudah diuangkan. Sudah lunas, sudah diuangkan. Terima kasih buat kita semua yang berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Shalom jemaat Tuhan, selamat bertemu dalam ibadah Philadelphia Blessing Family Rantepal. Tak lupa kami mengucapkan selamat datang bagi umat-umat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Berkat rohani kiranya menjadi bagian kita semua. Beberapa menit ke depan kita akan mendengar info pelayanan gereja kita bersama saya, Resti. Inilah Blessing News. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pertemuan doa malam diadakan Selasa dan Kamis, pukul 7 malam. Pertemuan doa puasa diadakan pada hari Rabu, pukul 1 siang. Ibadah pemuda dan remaja diadakan pada hari Jumat, pukul 5 sore. Ibadah anak diadakan pada hari Minggu, pada pukul 9 pagi di rumah Oma Ferry. Ibadah Minggu diadakan 2 kali, yakni pukul 9 pagi dan 11 siang. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan seperti konseling, baptisan air, penyerahan anak, ibadah syukur, kunjungan orang sakit, ulang tahun, pengudusan tanah dan bangunan, peletakan batu pertama dan tiang rumah, dan lain-lain. Bisa menghubungi Bapak Gembala untuk penanganan pelayanan. Proyek pelebaran gedung gereja sementara berjalan. Bagi saudara yang ingin mendukung lewat taburan dana, bisa menyalurkan pada rekening gereja di bawah ini. Bila Tuhan dapat merubah siang menjadi malam, percayalah Tuhan bisa merubah bebanmu menjadi berkat. Saya Respi, pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi. Salam blessing. Haleluya, kita telah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Pelayan persembahan Nenek Sena, Saudara Delon, dan Mama Felin. Nenek Sena, Saudara Delon, dan Mama Felin. Tiada berkesudahan kasih Tuhan pada kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kita melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sangat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau beritakan pada kami Tuhan Yesus. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu ini dapat menjadi pelita dalam hidup kami, dalam kehidupan selanjutnya Tuhan. Di mana kami juga sekarang Tuhan telah memberikan korban persembahan kami. Engkau berkati Tuhan Yesus, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau balas berlipat kali ganda apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau buat menjadi lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pembangunan rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau maha mengerti, Engkau maha menyediakan. Engkau Tuhan kami yang ajaib Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kasih Tuhan tak pernah habis bagi kita.
kasih-Nya selalu ada bagi kita. Akan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu lagi. Semuanya dengan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Di sepanjang hidup Tak berubah setiamu padaku, amin. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mari katakan pada Tuhan, amin. Di sepanjang hidupku tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi Engkau Bapa. Engkau Tuhan yang layak, Engkau Tuhan yang patut ditinggikan, Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih bahkan Engkau hari demi hari terus nyatakan kedahsyatan dalam pelayanan ini. Dalam setiap hari ketika umat-umat-Mu datang untuk dilayani, mereka terus mengalami mujizat, mengalami pemulihan, dan teruslah berkarya dalam pelayanan ini. Supaya ditempati setiap lutut berteguh, setiap lidah mengaku Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi, baik keluarga-keluarga, orang-orang muda dan anak kecil yang akan kembali ke rumah masing-masing untuk beraktivitas dalam minggu yang baru ini. Lindungi, berkati setiap umat-umat-Mu. Apapun yang umat-umat-Mu kerjakan, Engkau buat berhasil. Engkau nyatakan kedahsyatan kehebatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, baik bagi pertama kali yang datang maupun yang rutin datang, diberkati. Yang melayani hari ini, baik di ibadah pertama, ibadah kedua, semuanya diberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan bagi penggalangan dana. Kami percaya Tuhan bahwa dalam pelayanan ini selalu tersedia. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kami yakin dan percaya. Kami tidak perlu mengemis kepada manusia, karena kami tahu langit adalah milik-Mu, bumi adalah milik-Mu, alam semesta ini adalah milik-Mu, dan Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan untuk pembangunannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-umat-Mu yang akan berulang tahun dalam bulan yang baru ya Tuhan. Kalau sebentarlah kami akan mengakhiri bulan ini dan masuk di bulan yang baru. Umat-umat-Mu yang berulang tahun di bulan yang baru, berkati mereka. Kebajikan, kemurahan-Mu mereka alami. Kami sama-sama bersuka cita di ulang tahun mereka dalam bulan yang baru. Yang kerja dalam bentuk apapun profesi mereka, Engkau hadir dan Engkau berkati. Yang mengikuti ibadah ini secara live, juga Engkau nyatakan kuasa-Mu. Yang ada di Kalimantan, di Papua sana, yang ada di Manado, yang ada di Kupang sana yang mengikuti ibadah ini, bahkan yang ada di luar negeri, diberkatilah setiap pribadi. Kami yakin dan percaya semua kami pasti diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi Nenek Ani yang sedang sakit, ulurkan tangan-Mu jamah sembuhkan dia. Demikian juga hamba-Mu Mama Jessica, ulurkan tangan-Mu jamah sembuhkan hamba Mama Jessica ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga hamba-Mu Mama Tipen ya Tuhan, Mama Tania, Engkau jamah sembuhkan dia Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua ya Bapa. Di akhir ibadah ini, mari Bapak Saudara arahkan hati jiwa, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat pengasihan dari Allah Bapa, dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan oleh rahmat pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus. Turunlah berkat atas kehidupanmu jasmani, rohanimu, keuanganmu, kesehatanmu, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara langsung dari beberapa kota. Diberkatilah kehidupanmu dan rumah tanggamu dan keluargamu dengan berkat-berkat berkelimpahan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap ini berkati, mari kita sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu. Silakan duduk kembali untuk saat teduh. Tuhan berkati.